saya Iva, saya usia 22 tahun, status saat ini saya sebagai mahasiswa dan juga bekerja. Kalau insecure sih saya mendengarnya barusan saat-saat ini sih. Kalau untuk dulu-dulu belum pernah kedengar kata insecure itu. Kalau insecure menurut saya adalah penyakit hati, dan itu bisa menyakiti diri sendiri. Sekarang kan sudah familiar sekali ya dari media sosial seperti dari TikTok, Instagram, dan lain-lain. Pertama kali mendengarnya juga dari sosial media itu. Berarti pengaruh sosial media ini besar banget ya untuk mempengaruhi apakah seseorang itu bisa insecure atau enggak gitu. Iya sih, terutama kalau dilihat dari pola kehidupan atau kehidupannya selebgram, kemudian yang ada terkenal di Instagram, kemudian TikTok, itu kan kebanyakan menonjolkan sebuah kemewahan, yang menonjolkan sebuah kayak kesederhanaan itu sangat jarang menurut saya. Jadi itu untuk sebagian orang yang tidak berada di posisi itu, kadang itu membuat dirinya seperti kenapa ya mereka bisa memiliki segalanya sedangkan aku tidak bisa memilikinya. Dan itu membuat penyakit hati, dan jika itu dipendam kemudian dirasakan, itu akan membuat sakit diri sendiri. Kalau saya untuk saat ini, alhamdulillah saya sudah bisa menghilangkan perasaan kayak semacam membanding-bandingkan diri saya mungkin dengan orang yang dikatakan lebih kaya, lebih cantik, atau lebih punya segalanya. Namun dulu banget ketika sekitar SMP sampai SMK, sekitar kelas 1 SMK sampai kelas 2 SMK itu. Nah itu tuh saya itu menurut saya diri saya itu egois. Jadi di situ saya itu merasa aku tuh harus punya kayak mereka yang aku inginkan. Jadi kayak semisal orang lain, ini contohnya mungkin kalau dari artis atau selebgram terlalu jauh ya, itu sudah mungkin dari diri saya sudah merasa nggak mungkin lah aku bisa kayak mereka dengan rumah mewah yang begitu. Mungkin di sini saya lebih membandingkan ke lingkungan sekitar saya, mungkin teman sebaya saya, kemudian teman sepermainan saya itu. Nah di situ saya sering seperti ketika mereka memakai baju baru, kemudian sering sekali dia itu dibelikan baju baru sama ibunya, kemudian dia cerita. Nah hal seperti itu yang malah membuat saya beruntung sekali dia seperti itu. Kalau sekarang? Kalau sekarang itu saya mungkin terapinya atau obatnya itu dengan merasa bersyukur atas semua yang dimiliki. Jadi dari mungkin orang yang memiliki banyak materi itu, di sana dia mungkin ada kurang mendapat kasih sayang, atau mungkin orang tuanya ada yang nggak beres, kemudian itu dia nggak bahagia di keluarganya, meskipun dia dengan materi yang begitu banyak, kemudian dia mau ini mau itu, nggak perlu dia harus usaha ngapain dulu, tinggal minta langsung dikasih. Nah seperti itu. Jadi aku lebih ke bersyukur dengan apa yang saya miliki. Jadi kayak yang
mungkin sebuah kekurangan itu tadi itu ditutupi dengan kelebihan-kelebihan yang ada. Aku ada sedikit cerita ya. Nah, di sini nih ya juga bisa dikatakan tentang materi juga. Nah, untuk saat ini aku sangat menyesali kenapa dulu aku berpikir seperti itu. Ini ceritanya ketika mungkin kalau dikatakan ekonomi keluarga saya ya bukan berada di rendah ya enggak, atas ya enggak ya, sedang begitu, cukup, nggak pernah kayak kekurangan makan gitu, nggak pernah sampai harus ngutang dulu beli beras mau makan, nggak sampai. Jadi menurut saya kalau untuk itu tercukupi semuanya. Namun ini dari dalam diri saya sendiri sih, kayak misal dulu itu saya itu di rumah ada 2 motor. Nah, ini kejadiannya pas waktu SMK ya, SMK sekitar kelas 1 akhir sampai 2 awal. Nah, ini di sini kan ada 2 motor, yang satu dipakai bapak kerja, yang satu itu dipakai kakakku kerja. Nah, kan aku nggak ada motor, sedangkan dari budaya lingkunganku itu pas waktu kalau udah SMK biasanya kan dibelikan motor baru, kemudian dia kalau ke sekolah pakai motor. Pas di kelas 1 awal itu aku SMK itu nggak pernah merasa, karena ada temennya naik sepeda, jadi kalau berangkat ya enjoy aja. Namun ketika di pertengahan itu temanku itu dia sama temennya, jadi dijemput pakai motor gitu. Itu kebetulan cutting sih, jadi aku nggak ada temennya lagi kalau berangkat. Kemudian di situ aku baru merasa kayak iri, kenapa dia sekarang udah nggak pakai sepeda lagi, aku masih pakai sepeda, nggak ada yang jemput, nggak ada motor juga. Terus kemudian ketika pas waktu lewat di jalan gitu, ada mungkin temen SMP dulu yang beda sekolah. Nah, itu biasanya kan manggil dengan bel klakson itu ya, Dit gitu. Nah, itu dalam hati itu merasa, ya Allah, kenapa aku nggak seberuntung ini, kenapa aku nggak seberuntung ini, aku nggak bisa kayak mereka yang bisa pakai motor bagus ke sekolah gitu. Kemudian ketika itu berlalu sangat lama, berbulan-bulan, kalau tepatnya berapa bulan saya lupa. Ketika itu kalau pas pulang sekolah gitu ya, aku sampai rumah, biasanya kalau anak sekolah kan sampai rumah lapar makan gitu, aku nggak pernah gitu. Terus aku paling sampai rumah copot-copot baju, kemudian di tempat tidur pakai guling gitu. Terus aku tuh meratapi nasibku, kayak kok kenapa sih aku dilahirkan dari keluarga yang seperti ini, aku nggak bisa memiliki apa yang tak inginkan gitu. Terus kemudian aku merasakan dulu itu diriku yang dulu itu sangat egois, bahwa aku itu harus, semua keinginanku itu harus terpenuhi, apapun itu harus terpenuhi. Dulu aku seperti itu. Nah, jadi itu seperti itu sih, nggak ada yang tahu. Namun itu sebenarnya pengen sih orang tua aku tahu kalau sehabis pulang sekolah itu pasti nangis di kamar sama meluk guling gitu. Nah, tapi beberapa kali sih kayaknya orang tuaku kemudian merasa, mungkin itu sih mereka menyadari, tapi dari anggapan mereka mungkin beranggapan seperti ini, oh mungkin itu kecapean karena baru pulang sekolah makanya nangis gitu. Terus kemudian aku di situ merasa aku menjadi orang yang tidak beruntung sama sekali tidak beruntung. Nah, tapi dari situ kemudian ketika berangsur-angsur lama, aku menyadari bahwa semua yang tak ratapi dulu, kemudian aku merasa diriku itu sangat tidak beruntung di keluarga, itu menjadi hilang ketika aku tuh melihat
teman-temanku, mungkin di lingkungan baru ya, kan sekarang saya bekerja, mungkin di lingkungan baru kemudian kuliah juga. Nah itu ada beberapa temanku yang cerita kayak orang tuanya itu sangat mungkin kasih sayangnya kepada anaknya itu kurang gitu. Nah dari situ aku mulai menyadarinya bahwa yang tak lakukan dulu itu sangat tidak baik, sangat menurut saya itu suatu hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu dengan aku, padahal aku sebenarnya sepeda juga yang enggak yang jelek-jelek amat, sepeda juga bagus. Kemudian dari situ aku mulai merasa kayak aku bisa memaafkan semua itu, hal yang dulu ketika aku mulai bersyukur dengan apa yang saya miliki. Kemudian ada cerita ini yang menurut saya ini salah satu yang membuat saya itu menjadi hatinya itu terbuka. Dulu itu ketika lulus SMK kan ada rekrutmen dari PT itu pabrik ya. Nah di situ kan tesnya selama 3 hari dan itu di luar kota ya, mungkin jaraknya kalau dari rumahku itu ada sekitar 2 jaman kalau pakai sepeda motor atau pakai kendaraan umum gitu. Nah dari orang-orang itu teman-teman saya itu pada kan dari sekolah itu menyediakan armada gitu, jadi barang-barang rombongan ke sana. Nah saya itu di situ nggak boleh sama bapak ikut rombongan itu, jadi saya itu dianterin selama 3 hari itu. Saya itu nginep di rumahnya mbah yang kebetulan itu jaraknya lumayan dekat dari tempat aku melakukan tes tersebut. Di hari pertama, kalau hari pertama itu lolos, nanti otomatis ikut tahap kedua sama ketiga. Nah alhamdulillah aku di hari pertama itu lolos, jadi aku tuh nginep di rumahnya mbah itu 3 hari. Nah di situ kayak perjuangannya seorang ayah pada anaknya yang mungkin itu merupakan sebuah kasih sayang dari seorang ayah kepada anaknya. Dan aku tahu itu nggak banyak orang yang bisa mendapatkan itu. Dan aku merasa mencabut semua perkataanku yang dulu aku merasa tidak beruntung. Dari situ aku mulai belajar bahwa kebahagiaan itu bukan diperoleh dari sebuah materi saja, namun kebahagiaan yang sesungguhnya itu dari hati. Kalau materi kan bisa dilihat, kamu mempunyai motor bagus, kamu kemudian pasti ada rasa kayak pamer, ini loh motorku bagus. Namun ketika kamu bahagiamu itu dari hati, bukan dari materi, itu akan lebih berarti. Jadi tuh bahagia yang sesungguhnya menurutku itu bukan tentang materi, namun tentang kebahagiaan dari hati. Nah di situ lanjut cerita, aku 3 hari tes di situ. Tes pertama lolos, orang tua aku seneng kan. Kemudian kedua, ketiga itu berjalan dengan semestinya karena pengumumannya itu beberapa hari selang tes itu. Jadi aku 3 hari itu terus pulang ke rumah, terus menunggu hasil itu, dan alhamdulillahnya dari hasil itu aku tidak diterima karena pas tes
kesehatan terakhir itu tinggi saya kurang 1 cm. Nah di situ aku merasa sangat bersalah kepada ayahku yang telah mengantarku selama 3 hari. Nah itu aku mengabarkan hasil itu seperti nggak kuat gitu. Aku di situ juga nangis dulu, seperti orang tua itu memberikan kasih sayang kepada anaknya itu nggak pernah mengharap imbalan. Mereka itu tulus, meskipun aku di situ aku tidak diterima juga nggak dimaki-maki atau dibodoh-bodohkan atau gimana, enggak. Ya sudah, berarti belum rezeki, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin kalian merasa dirimu itu tidak lebih beruntung dari teman-teman yang lain, mungkin karena memiliki harta yang lebih atau kendaraan mewah yang lain, menurut saya itu nggak pantas untuk kamu sesali ketika kamu telah memperoleh orang tua yang sangat menyayangi kamu. Terima kasih sebesar-besarnya. Mereka tuh nggak mendukung apapun keputusanku, meskipun itu baik. Keputusan terbaik, maksudnya keputusan yang baik ya, bukan keputusan yang nggak baik. Saya minta maaf karena dulu saya pernah merasa saya nggak beruntung lahir di keluarga itu. Namun balik lagi ya, kalau rezeki seseorang itu sudah ada yang ngatur. Mungkin kalau dulu merasa kamu nggak punya segalanya, sering berjalannya waktu itu kamu mungkin akan memiliki satu persatu dari hal yang dulu sangat kamu pengen itu. Nah di sini pesannya bahwa kehidupan itu adalah sebuah proses, dan proses itu harus selalu menjadi lebih baik. Di sini dengan catatan, kalau ingin lebih baik kan harus berusaha. Gak mungkin kamu berdiam saja kemudian duit datang, motor datang, mobil datang, kan gak mungkin. Jadi harus berusaha, selalu berproses menjadi lebih baik lagi. Mungkin aku merasa kalau kehidupanku yang dulu sama sekarang itu jauh lebih baik. Mungkin dengan aku lebih bersyukur sih, jadi aku lebih kayak menerima. Kalau aku menerima dapat rezeki ini, aku merasa alhamdulillah ini rezeki saya. Dan satu hal penting yang menurut aku ini menjadi toksik atau racun dalam diri, ketika kita selalu melihat orang yang di atas kita tanpa kita pernah melihat orang yang jauh berada di bawah kita. Ketika aku dulu merasa hidupku aku nggak beruntung sekali ya, namun ketika aku melihat seorang anak kecil, dia pakai sepeda, bawa karung, kemudian ngambil sisa-sisa rongsokan di tempat sawah, itu aku merasa kayak, ya Allah, dulu aku jahat banget. Dulu aku tuh makan enak, tidur enak, gak pernah kekurangan. Aku hanya menuntut satu hal yang menurutku itu seharusnya nggak membuat kebahagiaan sih. Malahan itu seperti kita kayak cenderung lebih ke
kalau orangnya itu pamer, itu malah membuat dirinya seperti ajang pamer gitu ya kan. Kalau pulang sekolah biasanya kan gak langsung pulang, main kemana gitu atau beli apa kemudian main ke rumah siapa gitu kan. Nah, kalau kalian itu melihatnya yang di atas saja, aku yakin seberapapun kamu dikasih, nikmat apapun yang kamu beri itu nggak bakal kamu akan merasa bersyukur, karena kamu akan merasa selalu kurang, dan kurang. Terus dan ada satu cerita ketika aku pertama kali kerja, pas sudah waktu lulus dulu kan saya kerja seadanya dulu di desa ya, ikut-ikut bantu di toko gitu. Nah, aku ingat sekali pas pokoknya itu 2017, kalau nggak 2016 Desember, tepatnya di hari ibu itu aku sebelumnya sudah mempersiapkan kado untuk ibuku. Kado itu menurut saya kayak nilainya nggak ada 100.000. Aku beli satu untuk ibuku, satu buat bapak. Nah, pas ketika aku mau berangkat kerja, situ aku udah menyusun kata-kata ya, pengen bilang apa gitu, tapi dasarnya saya itu orangnya nggak bisa, kalau ngomong gitu tuh pasti nangis. Kemudian mau berangkat kerja itu tak kasihkan ke ibuku, pas kebetulan bapakku lagi nggak tahu ke belakang atau di mana, nggak tak kasihkan ke ibu. Aku bilang, ibu ini kan buat ibu, selamat dari ibu. Aku ingat persis itu ibu pas waktu di dapur, dan aku memberikan itu tepat di depan pintu kamar mandiku. Kemudian ibu langsung memelukku, mencium, dan semua doa-doa baik itu terucap, seperti doa-doa ibu pada anaknya yang lain. Semoga menjadi yang sukses, semoga selalu beruntung, dan doa-doa baik lainnya. Aku berangkat kerja itu masih posisi nangis, masih seperti membayangkan kasih sayang selama ini dari bayi sampai aku dewasa. Hanya tak kasih satu bingkisan kecil, nilainya nggak ada 100.000 saja sudah sangat senang. Berarti dapat disimpulkan bahwa orang tua itu sebenarnya nggak butuh materi banyak dari kita. Mereka menurut saya malah melihat ketulusan hati kita. Ketika kita ada rezeki sedikit kemudian dikasih, bilang, Bu ada rezeki sedikit. Mungkin kalau orang tua saya itu kebanyakan itu menolak, buat kamu aja di sana kuliah, saya di sini kuliah alhamdulillah biaya sendiri. Jadi kalau untuk biaya kuliah sama sekali saya nggak pernah minta. Mungkin dengan itu juga saya bisa membuktikan besok ketika aku membawa mereka ke sini, dengan melihat aku memakai pakaian toga dan lulus, mungkin mereka akan bangga. Dan seperti barang-barang yang dulu aku irikan dengan temanku seperti motor dan lain-lain, secara lambat laun itu akan bisa kamu beli sendiri. Karena tadi tuh hidup itu selalu berproses, dan proses itu harus selalu lebih baik.
Ingat, bersyukurlah bahwa apa yang kamu miliki saat ini berharga.